FPI dan TNI lakukan latihan militer bersama di Banten. Surat kabar ID pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2017. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) asal Banten melangsungkan pelatihan pendahuluan bela negara (PPBN) yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Latihan tersebut dipimpin langsung oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertindak sebagai mentor untuk mengabadikan momen yang bisa dibilang cukup bagus tersebut. FPI mengabadikannya dalam sebuah gambar. Beberapa gambar tersebut diunggah ke akun resmi DPP FPI di Instagram @dpp_FPI. TNI dan FPI menggelar PPBN, pelatihan pendahuluan bela negara, serta tanam catatan saksi mata di Mapolda FPI itu ternyata, Front Pembela Islam atau FPI kerap diidentikan dengan organisasi masyarakat ormas yang radikalis dan anti-toleran. Belum lagi mendapat label sebagai preman berjubah. Apakah benar demikian? Adalah Dimas Ari Setiadi yang awalnya punya pandangan yang tak jauh beda seperti yang orang sangkakan. Akan tapi warga Bandung itu mencoba membuktikannya ketika di Mapolda Jawa Barat kemarin, tanggal 12 Januari tahun 2017. Berikut catatannya. Rasa penasaran dan kepo akan FPI alhamdulillah akhirnya terpenuhi. Karena semua gak cukup dengan hanya melihat di media, dan gak cukup hanya katanya dan katanya, guru terbaik adalah pengalaman. Hari ini rasa penasaran memuncak. Dan kebetulan Ormas Islam ini sedang berkumpul di Bandung untuk mengawal pemeriksaan Ketua Umum FPI Habib Rizik di Mapolda Jabar. Pukul 9 saya seorang diri bermodal nekat dan kamera HP langsung bergegas menuju ke Mapolda Jabar. Pukul 9.30 sampai di sana saya tertegun. Banyak sekali masanya lautan manusia berbaju putih. Dan gak cuman ikhwan, banyak juga akhwatnya. Bahkan ada beberapa ikhwan juga membawa anaknya. Di sini ada dua kubu. Pertama FPI mengawal, kedua GMBI sebagai pelapor. Tapi saya bahas di sini adalah FPI. Di sana saya disuguhi oleh beragam hal yang membuat saya seperti ditempeleng karena cuman lihat mereka di media dan mendengar katanya mereka itu preman dan apalagi orang-orang bilang, tahu apa saya dapat? Saya mendapatkan ratusan senyuman manis dari wajah berjanggut mereka. Orang iga saya kenal, subhanallah. Dan dari wawancara singkat saya, mereka itu ormas punya shop dan menjalankan shopnya. Mereka menyediakan tempat dan tim medis, lalu konsumsi untuk para anggotanya. Bahkan ada anggota khusus untuk membersihkan sampah-sampah berserakan. Lalu sang orator FPI seperti sengaja hanya menggunakan pengeras suara gak begitu keras. Padahal ada juga pengeras suara lainnya. Saya yakin suaranya bakal sama kayak dipakai kubu GMBI. Bisa saya simpulkan itu untuk tidak memprovokasi dan agar hanya anggota FPI saja mendengar. Provokasi, FPI radikal. Orator berkali-kali mengatakan, GMBI itu saudara kita. Hanya ada kekuatan politik di belakangnya yang menggerakkan mereka. Apa ada kata-kata provokasi dari sang orator? Gak ada. Benar-benar tidak ada. Yang ada orator terus melantunkan pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dan dukungan untuk para habib dan ulama secara enggak sengaja membuat saya seperti ditempeleng, lalu ikut melantukannya. Lalu orator pun menyampaikan bila mana NKRI itu harga mati seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya, merinding, lihat dan dengarnya. Sempat ada beberapa kali provokasi dari masa GMBI ada di seberangnya. Pihak FPI dan polisi juga saling membahu untuk menenangkan.
Dan pertama kalinya saya melihat kawat berduri besar itu loh secara langsung. Oh iya, di sana itu ada dua kubu. Media-media seperti CNN dan Kompas memasang kamera hanya ke arah kubu FPI dan mereka diam saja tidak melakukan liputan atau perekaman gambar. Pikiran saya saat itu, mungkin mereka menunggu momen tepat bisa jadi berita. Wallahu alam bisawab. Pukul 11.49 pihak GMBI masih melakukan orasi-orasi memanaskan panasnya siang ini di Bandung. Dan pihak FPI, mereka membubarkan diri. Ia membubarkan diri dan bersiap mengambil wudhu untuk bersujud di waktu zuhur kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT. Mereka berwudhu menggunakan air seadanya. Benar-benar seadanya, satu botol berdua. Dan ada tayamum, ditampar lagi dan lagi. Saya hari ini, mungkin mereka lebih taat dan mengerti agama dibanding saya. Dan saya hanya bisa menjustifikasi mereka dari apa diberitakan media. Astagfirullahalazim. Pukul 12:01 azan zuhur berkumandang. Muazin azan menggunakan pengeras suara lebih keras saat itu. Massa dari GMBI di seberang pun hanya terdiam, tidak melakukan hal serupa. Semua anggota FPI langsung membentuk saf di terik dan panasnya matahari di tengah Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Ini pertama kalinya saya melihat ada umat gitu banyak sholat di tengah jalan di depan Mapolda. Ini pemandangan yang epik dan menggetarkan hati, membuat saya berkaca-kaca. Setelah mereka sholat berjamaah, mereka kembali ke barisan dan menyantap makan siang telah disiapkan. Sembari mereka menyantap, saya sempat beberapa kali ikut ditawari makanan dan minuman. Tapi waktu semakin siang, saya memiliki kesibukan lainnya, dan sebelum pulang saya mendapat foto epik seorang anggota FPI dari belakang. Ia mengenakan baju seragam FPI berwarna putih bertuliskan, "Katakanlah yang hak itu hak, dan yang batil itu batil." Walaupun harus dipenjara ataupun dibunuh sekalipun. Tetapi bukan itu membuat saya tertegun dan mengatakan itu foto sangat epik. Tapi apa yang ada di tangannya? Sebuah tasbih dan dengan bergantian digerakkan oleh ibu jarinya. Subhanallah, di terik panas di keadaan yang tidak kondusif seperti ini beliau masih bertasbih menyebut asmamu ya Allah. Hati saya teriris, merintihkan air mata seraya meninggalkan mereka semua di sana karena hari semakin panas. Apa yang saya dapat hari ini merupakan pengalaman yang sangat indah dan pembelajaran sangat berharga. Alhamdulillah. Satu yang saya simpulkan, jangan pernah menjustifikasi seseorang atau suatu kelompok dengan buruk. Karena belum tentu kita lebih baik dari mereka. Akhir kata saya ingin mengatakan bila mana FPI itu ternyata, subhanallah, keren PISANNEUY. Di lain waktu ingin rasanya ikut kembali melihat atau ikut aktivitas mereka atau bahkan bisa bertemu langsung dengan Ketua Umum FPI. Tadi saya terburu-buru jadi tidak sempat melihat beliau. Hehehe. Semua tulisan saya ini pengalaman nyata saya siang tadi di depan Mapolda Jabar dari pukul 9.30 pukul 13.30. Mohon maaf bila acak-acakan, saya baru pertama kali juga menulis sepanjang ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat para muda bersama dakwah. Terima kasih. Ya.
Mundur. Anggota mundur. Dia mau saya jalan nih. Amin. Oh, nanti kita jaga, tenang. Ya, oke. Saudaraku. Ya, selamat ya. Ya.